Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan hari ini kita bisa mengadakan seminar apologetika. Ya, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang sampai hari ini masih mau membuka dirinya untuk kita kenal Bapak Ibu ya. Dan ya ini suatu hal yang indah, saya percaya bahwa ketika kita menyadari bahwa kita lihat ciptaan yang terbatas, tetapi Dia mengizinkan kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, ini sebuah anugerah. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin menyadari betapa mulia, betapa agung, betapa indah Allah kita itu. Dan kabar baiknya Allah sendiri rindu untuk dikenal oleh umatnya. Jadi sekali lagi hari ini adalah berkat yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu kiranya hari ini kita datang bukan sekedar untuk menambah pengetahuan kita semata Bapak Ibu, tetapi kita datang dengan hati yang rendah, dengan penuh kekaguman dan kerinduan untuk semakin mengenal Dia. Ya, puji Tuhan. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap peserta seminar, khususnya yang mungkin ada beberapa yang dari luar Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat datang. Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung ada di 3 lokasi. Ada di tempat ini, di Kopo Permai dan di TKI. Di tempat ini kami mengadakan ibadah setiap minggu 3 kali Bapak Ibu ya. Ada di jam 6, di jam 8 dan di jam 10. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan sukacita mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali seminar kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan 2 ayat Bapak Ibu ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengawali acara ini dengan pujian dan doa yang akan dipimpin oleh Evangelis Tan Cian Lik. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur hari kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tentu saya percaya setiap kita antusias dan semangat untuk mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama menagungkan nama Tuhan. Kita mau meninggikan, memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti seminar ini. Kita mau angkat pujian Raja, segala Raja. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapin nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk kerajaan yang akan
dalam deritamu, Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertekuk, tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala. Puji Dia, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, benar seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang layak menerima sembah dan puji kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, yang jauh melampaui pemahaman kami sebagai manusia. Namun kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada setiap kami melalui firman-Mu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh datang di tempat ini. Sama-sama kami mau lebih mengenal Engkau. Sama-sama kami mau lebih mengerti Engkau, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami ya Tuhan. Agar kami ketika melalui seminar ini, kami lebih mengenal Engkau. Kami lebih dalam lagi di dalam iman kami. Kami lebih teguh lagi. Karena kami tahu, kami mengenal, kami percaya kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, pimpinlah setiap kami. Kami menyerahkan seminar ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan juga untuk pembicara pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh
mengenal Engkau lewat seminar ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi seminar, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengatur handphonenya ya, supaya dalam mode silent atau vibrate agar tidak mengganggu jalannya seminar. Lalu yang kedua, pada seminar hari ini akan tersedia sesi tanya jawab ya, di setiap sesinya ada 2 sesi, di setiap sesi akan ada sesi tanya jawab. Kami mengundang seluruh peserta untuk aktif mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat dikirimkan melalui, yang pertama melalui Slido Bapak Ibu ya, boleh di next. Oke, nanti akan muncul barcode-nya. Bisa menggunakan link Slido yang nanti akan ditampilkan, dan yang kedua bisa juga menggunakan kertas bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan lewat tulisan dalam kertas ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalau mau di scan dulu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetik atau memasukkan pertanyaannya di tengah-tengah sesi pun tidak apa-apa ya. Nanti kita akan sortir dan akan dijawab di sesi Q&A. Ya, selanjutnya setelah sesi 1 nanti akan ada istirahat Bapak Ibu ya. Kira-kira sekitar jam 10.30 akan ada istirahat sepanjang 30 menit. Di waktu tersebut nanti akan kami sediakan snack untuk Bapak Ibu, dan juga ada bazar buku Bapak Ibu ya di bawah. Jadi silahkan, nanti bazar akan dibuka di saat istirahat, di break tersebut, dan nanti di akhir seminar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dulu, explore buku-bukunya, nanti kalau mau membeli bisa juga di akhir seminar masih dibuka bazar buku tersebut. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, mengingat topik yang kita akan bahas ini sangat penting, ya saya mendorong Bapak Ibu untuk mendengarkannya dengan serius Bapak Ibu ya, dan dengan sikap yang belajar, karena pembicara hari ini juga kebetulan dosen Bapak Ibu ya, jadi mungkin stylenya akan lebih mengajar Bapak Ibu. Jadi berkenaan juga topik yang sangat penting dalam iman kekristenan kita. Mari kita datang, kita menerima setiap materi ini dengan sikap yang hati yang mau diajar ya Bapak Ibu ya. Itu saja pengumuman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, info selanjutnya bisa bertanya kepada panitia di belakang ya Bapak Ibu. Ya, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada seminar pada pagi hari ini untuk mempelajari tema kita yang sangat penting ini. Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan memperlengkapi gerejanya melalui hamba Tuhan yang mengabdikan diri dalam studi dan pengajaran firman ya. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bapak Fandi Tanujaya, boleh ditampilkan profilnya, oke. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Bachelor of Business itu dari University of Technology Sydney, Australia. Ia menyelesaikan pendidikan teologi pertamanya di STT Amanat Agung, Jakarta pada tahun 2013, lalu melanjutkan studi ke Trinity Evangelical Divinity School, USA, dan mendapatkan Master Teologi in Systematic Theology tahun 2015. Mulai 2015 beliau mengajar sebagai dosen dogmatika dan filsafat di STT Amanat Agung, Jakarta. Ia baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Wheaton College, USA, juga dalam bidang teologi sistematika pada tahun 2025. Interest akademiknya ialah studi dogmatika seperti Tritunggal, Kristologi, dan Pneumatologi, kaitannya dengan teologi of culture dan culture engagement. Saat ini di STT Amanat Agung beliau menjabat sebagai dosen penuh waktu dan kepala program sertifikat teologi, dan juga wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan hubungan gerejawi. Dan juga di Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY, mulai September 2025 beliau menjabat sebagai ketua sub bidang pengajaran. Mari kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Fandi Tanujaya. Saya persilahkan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ini kali pertama saya datang ke gereja ini, sungguh satu kesempatan yang baik, puji syukur Tuhan memberi kesempatan untuk saya melayani. Jadi saya akan melayani di hari ini di dalam seminar 2 sesi, kemudian besok di dalam ibadah 3 kali kebaktian, jam 6, jam 8, dan jam 10 ya. Pendeta Agra tahun lalu menghubungi saya, minta untuk saya membawakan tema tentang waktu itu saya dihubungi, temanya itu adalah unitarianisme versus trinitarianisme. Jadi apa bedanya iman kita yang kita percayai sebagai orang percaya, iman kepada Allah Tritunggal, dengan ajaran unitarianisme atau unitarianisme yang hari-hari ini banyak sekali bentuknya di dalam, apalagi sekarang kita banyak sekali isu-isu di media sosial begitu ya. Terakhir ada isu bahwa Yesus itu bukan anak Allah misalnya gitu ya. Lalu ada isu-isu yang beredar di internet yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Nah, isu-isu seperti itu mempertanyakan kembali iman kita kepada doktrin Allah Tritunggal yang sangat penting itu ya. Jadi hari ini kita akan membahasnya di dalam 2 sesi. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita bisa membahasnya bersama-sama. Jadi seperti tadi dikatakan kurang lebih sampai 10:30 nanti kita akan membahas sesi yang pertama. Nah, kemudian break dan masuk ke dalam sesi yang kedua ya, tentang doktrin Allah Tritunggal khususnya. Nah, tema yang dipilih adalah hari ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 ya. Jadi mengenal dan mempertahankan iman Trinitarian. Sekali lagi terima kasih juga untuk undangan dari pihak gereja kepada kami dan juga salam dari keluarga besar STT Amanat Agung di Jakarta untuk jemaat sekalian di Kalam Kudus, Bandung. Oke, kita langsung saja di dalam pembahasan dan di sesi yang pertama ini saya akan memperkenalkan apa itu unitarianisme atau unitarianisme. Kemudian kita akan masuk di dalam bagian yang pertama tentang doktrin Allah Tritunggal. Setelah itu kita akan break dan nanti kita akan masuk di dalam doktrin Allah Tritunggal bagian yang kedua. Dan kemudian kita akan tutup dengan satu bagian bagaimana kita kemudian menanggapi ajaran unitarianisme ini. Sekaligus nanti saya akan memberikan satu tips-tips bagaimana kita berapologetika, karena ini adalah seminar apologetika ya. Jadi bagaimana kita bisa menanggapi kalau kita misalnya ketemu dengan seseorang, kita bercakap-cakap ya, kemudian orang itu mengatakan dia tidak percaya Allah Tritunggal, atau dia mengatakan dia tidak percaya Yesus itu Allah. Nah, kira-kira dari apa yang semua yang sudah kita pelajari ini, bagaimana kita bisa berapologetika dengan baik ya. Bagian yang pertama tentang unitarianisme. Apa itu unitarianisme atau unitarianisme ya? Nah, unitarianisme singkatnya saudara sekalian adalah ajaran yang percaya bahwa Allah itu hanya satu, yaitu satunya itu satu oneness atau satunya itu satu kesatuan, baik di dalam natur maupun pribadinya. Jadi ajaran unitarianisme ini sebetulnya adalah ajaran yang menyangkali doktrin Allah Tritunggal. Ya, jadi ini bisa dikatakan bidat atau heresi karena dia tidak percaya Allah itu satu Allah, 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang kita percayai, bukan? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah itu satu Allah, satu natur dengan 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tapi unitarianisme itu tidak percaya itu. Unitarianisme itu percaya Allah itu hanya satu, monoteisme murni, ya, tidak ada 3 pribadi di dalamnya. Nah, kenapa mereka itu menolak ajaran Trinitarian? Ya, seringkali unitarianisme ini disebut anti-Trinitarianisme karena mereka tidak menerima doktrin Tritunggal. Biasanya mereka itu menolak ajaran tentang Allah Tritunggal dari orang Kristen, dari gereja orang-orang percaya karena pertama mereka mengatakan doktrin ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya, mereka mengatakan bahwa berulang kali di dalam Alkitab yang ditekankan itu adalah Allah itu satu.
Hanya ada satu Allah, tidak ada Allah lain di hadapanku. Kira-kira begitu kan? Itu diulang-ulang di dalam Alkitab kita. Konsep tentang monoteisme, bahwa Allah itu hanya satu. Nah, mereka menekankan itu. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Allah Tuhan Allahmu itu Allah yang esa? Ya kan? Tidak ada yang lain, hanya satu Allah. Nah, maka mereka mengatakan, Alkitab mengajarkan Allah itu cuma satu. Yang kedua, kenapa mereka seringkali menolak? Karena mereka mengatakan kata Tritunggal itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Dan memang betul, kata Tritunggal itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata Tritunggal. Memang kata Tritunggal itu awalnya dari Bapak Gereja yang namanya Tertulian. Dia yang mengartikulasikan istilah Tritunggal. Nah, maka ini menjadi masalah. Loh, kalau begitu apakah memang Alkitab tidak mengajarkan doktrin Allah Tritunggal? Kalau katanya itu tidak ada. Nah, nanti kita akan lihat ya pelan-pelan. Jadi mereka ini mengatakan doktrin Tritunggal itu mengkompromikan biblical monotheisme. Jadi bagi mereka Alkitab itu mengajarkan Allah itu hanya satu. Alkitab itu mengajarkan Allah itu monoteisme. Tetapi kok kemudian sejarah gereja itu mengajarkan sesuatu yang lain. Yaitu mengajarkan Allah Tritunggal. Maka bagi mereka kita harus kembali kepada Alkitab. Dan menolak ajaran Tritunggal ini. Nah, nanti kita akan lihat tentu saja bahwa ajaran doktrin Allah Tritunggal memang betul-betul dari Alkitab. Ya kan? Bukan sesuatu karangan spekulasi filsafat atau spekulasi dari orang-orang di dalam sejarah gereja. Nah, nanti kita akan lihat setahap demi setahap. Jadi mereka percaya juga Yesus itu bukan Allah. Yesus itu either manusia biasa atau dia itu semi-divine. Jadi dia itu punya sifat keilahian tapi sifat keilahiannya tidak sama dengan Bapa. Ya, nanti kita juga akan lihat itu. Dan Roh Kudus juga bukanlah Allah. Nah, ini ajaran Unitarianisme. Nah, di dalam sejarah bentuk-bentuk awal Unitarianisme itu sebetulnya sudah ada. Jadi kalau hari ini saudara yang suka misalnya buka YouTube, lihat video-video, ada yang pengajaran-pengajaran yang membingungkan, sebetulnya itu sudah ada dari sejak sejarah awal-awal kekristenan. Misalnya di dalam ajaran monarkianisme dan Arianisme. Nanti di sesi kedua saya akan lebih dalam lagi membahas tentang kedua ajaran ini. Tetapi contohnya Arianisme. Arianisme itu dari seorang presbiter yang namanya Arius, itu menganggap Kristus itu hanya semi-divine. Kristus itu tidak memiliki kualitas keilahian yang sama dengan Allah Bapa. Jadi bagi Arius, yang Allah sungguh-sungguh Allah itu cuma Bapa. Sedangkan Kristus itu kalaupun bisa dibilang Allah, tapi Allah yang levelnya lebih rendah daripada Allah Bapa. Jadi yang ori itu cuman Bapa. Kristus itu kayak KW1 gitu ya. Roh Kudus apalagi KW2 lebih rendah lagi daripada Kristus. Jadi satu-satunya Allah bagi Arius itu cuman Bapa. Nah, ini bertentangan dengan iman Trinitas ya. Kristus ialah ciptaan yang tertinggi. Jadi dia itu bukan Allah. Dia itu ciptaannya Bapa. Walaupun ciptaan yang paling tinggi. Dan menurut Arius kita masih layak untuk menyembah Yesus. Walaupun Yesus itu punya kealahan atau keilahian yang lebih rendah daripada Bapa. Nah, ini Arius ya. Dan kemudian konsili Nisea, konsili itu perhimpunan dari perwakilan gereja pada saat itu, ya mereka berkumpul lalu mereka memutuskan menolak ajaran Arius ini. Jadi Arius ini ajarannya disebut sebagai bidat karena tidak percaya Yesus sebagai Allah. Nah, di dalam perkembangan sejarah Unitarianisme ini bisa dilihat juga misalnya di dalam ajaran dari Michael Servetus. Nah, ini di abad-abad reformasi ya, ini sudah di abad ke-16 ya. Servetus ini mengklaim bahwa doktrin Tritunggal itu tidak memiliki dasar Alkitabiah. Doktrin ini ajarannya gereja, bukan ajaran Alkitab. Ya,
bukan ajaran Alkitab, dan doktrin ini menjadi batu sandungan untuk kita menginjili orang Yahudi dan orang Muslim. Wah, motivasinya bagus ya. Niatnya bagus ya, Servetus ini ya. Dia itu pengen menginjili orang Muslim. Orang Muslim kan percaya Allah itu mono, Allah itu satu kan. Dan dia juga mau menginjili orang-orang Yahudi yang percaya juga Allah itu satu, monoteisme. Tapi kok iman Kristen ini percaya Allah Tritunggal yang sebetulnya menurut Servetus bukan ajaran Alkitab. Maka Servetus mengatakan karena itu kita perlu pemurnian. Gereja perlu dimurnikan kembali kepada ajaran yang murni. Ajaran gereja mula-mula yang percaya Allah itu hanya satu. Nah, ini menurut Servetus ya. Padahal tentu saja sejak awal gereja itu sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah dan Roh Kudus itu juga adalah Allah. Mereka percaya Allah Tritunggal. Tapi Servetus itu tidak percaya Allah Tritunggal. Menurut dia Alkitab ini hanya mengajarkan Allah itu satu. Satu natur, satu pribadi. Ya. Nah, ini Servetus. Kemudian di akhir abad 16-17 muncul di dalam ajaran yang disebut Socinianisme. Nah, ini dari orang Itali yang namanya Faustus Socinus. Awalnya di Itali tetapi kemudian ajaran ini beredar dan berkembang di Polandia, di Eropa Tengah atau Eropa Timur ya. Nah, sebetulnya Socinianisme ini sedang berhadap-hadapan dan melawan ajaran Calvinisme. Ya, saudara, kalau kita mengaku sebagai orang reform, orang Calvinis, kita percaya doktrin predestinasi, kita percaya doktrin dosa asal, bahwa manusia itu dilahirkan sudah dalam kondisi natur berdosa, karena itu membutuhkan Kristus sebagai pengganti kita manusia berdosa. Itu semua dia tolak. Karena bagi dia manusia itu pada dasarnya dilahirkan itu baik, bukan berdosa. Ya, jadi sebetulnya awalnya Socinian ini berlawanan dengan ajaran-ajaran pokok dari Calvinisme atau iman reform. Dan dia percaya bahwa Yesus itu manusia biasa. Yesus itu bukan Allah. Maka dia menolak pra-eksistensi Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang kemudian berinkarnasi ke dalam dunia, tidak percaya Yesus itu Allah. Tetapi lucunya mereka percaya kebangkitan dan kenaikan Yesus. Jadi mereka percaya Yesus itu manusia biasa, kemudian mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian naik ke surga, dan sejak itulah dia mendapatkan status ilahi, diberikan status ilahi oleh Allah Bapa. Karena apa? Karena dia sebagai manusia hidupnya sampai mati, sampai dibangkitkan menunjukkan kehidupan yang taat sempurna kepada Allah Bapa. Nah, jadi ajaran yang di Socinianisme ini masih percaya bahwa Yesus itu layak disembah. Walaupun Yesus itu manusia yang kemudian diangkat menjadi Allah. Ya, jadi saudara lihat di awal-awal gerakan Unitarianisme, mereka itu seperti Arius, Socinius ini, mereka itu masih percaya bahwa Yesus itu layak disembah. Walaupun Yesus itu sebetulnya bukan Allah. Ya, nah ini terus bergerak sampai puncaknya ajaran Unitarianisme ini pada masa pencerahan atau Enlightenment. Itu di akhir abad 17 dan awal abad ke-18 semakin berkembang, khususnya di Inggris, kemudian menyeberang ke benua Amerika. Nah, mulai saat itulah Unitarianisme ini menjadi semakin rasionalistik. Ya, rasionalistik artinya mereka cuma mau menerima ajaran yang sesuai dengan akal pikiran mereka. Kalau tidak masuk akal, maka ajaran itu harus ditinggalkan. Ya, ajaran tentang mujizat, mengubah 5 roti menjadi 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Oh, itu tidak masuk akal. Maka harus ditolak. Ajaran bahwa Maria seorang perawan bisa melahirkan Yesus Kristus, itu harus ditolak. Karena tidak cocok dengan pikiran. Nah, ini semangat zaman Enlightenment atau zaman pencerahan. Jadi yang supranatural itu mulai ditinggalkan. Dan mereka menerima segala sesuatu yang cocok dengan pikiran mereka. Yang masuk akal.
Nah, maka hukum alam, rasio itu menggantikan Alkitab dan ajaran perjanjian baru sebagai sumber otoritas di dalam kehidupan beragama. Nah, hari ini pun banyak orang seperti itu kan. Dia mau jadi percaya, dia mau jadi Kristen, tapi dia hanya mau menerima yang masuk akal. Kalau tidak masuk akal, dia tidak mau terima. Karena segala sesuatu menurut dia harus masuk akal dia, baru dia mau percaya. Ya, bukan berarti iman Kristen itu menolak rasio. Bukan berarti iman Kristen itu anti rasio, tidak. Tetapi iman Kristen percaya bahwa rasio itu harus ditundukkan di bawah otoritas kitab suci. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab harus menjadi yang utama. Bukan rasio kita, bukan kemampuan kita berpikir. Apalagi rasio kita ini sudah dikotori, sudah tercemar oleh dosa. Maka tidak bisa dijadikan otoritas. Alkitab bisa kita terima sejauh tidak bertentangan dengan rasio. Itu ajaran mereka. Ya. Nah, maka di Amerika awalnya itu Unitarianisme berkembang di gereja-gereja congregational. Mereka menolak ajaran Calvinisme, ya, khususnya setelah Great Awakening, kebangunan rohani besar yang terjadi di Amerika. Dan tokoh di Amerika salah satunya adalah William Ellery Channing. Di dalam khotbahnya yang terkenal berjudul Unitarian Christianity, itu di akhir abad ke-19, mengkritik doktrin Calvinisme tentang dosa asal dan tentang doktrin election atau pemilihan. Baginya ajaran Calvinisme ini bertentangan dengan rasio dan merendahkan moralitas manusia. Nah, misalnya kita diajarkan ajaran total depravity, ya, saudara tentu tahu ya, ajaran bahwa manusia itu lahir sudah rusak total. Semua bagian di dalam hidupnya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya sudah tercemar oleh dosa. Nah, bagi William Channing, wah itu merendahkan manusia. Manusia dianggap berdosa, manusia dianggap punya dosa asal. Kan manusia itu baik. Ya, manusia itu punya kemampuan untuk berkembang dengan rasionya dan seterusnya. Nah, ini menjadi semangat orang-orang Unitarianisme. Dan ini terus berkembang menjadi gerakan teologi yang makin lama, makin ke belakang, makin liberal. Dan pada tahun 1825 di Amerika terbentuklah American Unitarian Association. Dan pada tahun 1961 mereka merger, bergabung dengan kaum universalis. Kaum universalis itu yang percaya tidak ada neraka, semua orang pada akhirnya akan diselamatkan. Ya. Kamu mau percaya, mau tidak percaya kepada Yesus, semua manusia akan diselamatkan. Nah, itu universalisme. Nah, mereka bergabung membentuk Unitarian Universalist Association. Hari ini gerakan Unitarianisme ini sangat beragam, sangat diverse. Biasanya mereka itu sudah tidak lagi menekankan doktrin-doktrin mau percaya, mau nggak percaya Allah Tritunggal, itu bukan concern mereka lagi. Hari ini karena mereka sudah menjadi teologi yang liberal, maka mereka menekankan freedom, kebebasan, menekankan rasio, menekankan orang itu harus toleransi, humanisme, ya. Dan mereka tidak percaya creeds dan confession, tidak percaya pengakuan-pengakuan iman seperti Nisea, Konstantinopel tadi, ya. Itu semua mereka tidak percaya. Maka kita sebut itu mereka itu orang-orang yang non-creedal. Ya, dan tidak percaya tradisi gereja, tidak percaya otoritas gereja, bahwa kita manusia ini terus berubah. Kita tidak boleh diikat oleh tradisi atau ajaran di masa lampau. Mereka sangat rasional, percaya kepada kemampuan rasio dan human progress, optimis kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat humanis, responsif terhadap isu-isu sosial, dan mereka hari ini lebih menekankan etika ketimbang menekankan doktrin. Bagi mereka kamu mau doktrin beda-beda, nggak apa-apa ya. Di dalam satu agama mereka, agama Unitarian Universalis itu mungkin yang satu percaya A, yang satu percaya B, yang satu percaya C, nggak apa-apa. Asal kita semua berjuang untuk keadilan, semua berjuang untuk kemanusiaan gitu ya. Nah itu ajaran universalisme hari ini. Maka kalau disimpulkan ajaran-ajaran mereka itu ke dalam 5 poin ini ya. Yang pertama,
mereka percaya the fundamental unity and interdependence of all existence. Jadi mereka percaya bahwa semua eksistensi yang ada di dalam dunia itu sebetulnya satu dan saling berhubungan. Bahwa dunia ini sedang mengalami proses evolusi terus-menerus. Jadi kita manusia pun ini terus berevolusi dari waktu ke waktu. Ya. Yang kedua, fundamental human freedom grounded in their inherent worth and dignity of all persons. Jadi yang ditekankan adalah kebebasan manusia. Maka manusia itu tidak bisa dibatasi oleh tradisi gereja misalnya. Oleh otoritas firman Tuhan misalnya. Oleh kredo-kredo pengakuan-pengakuan iman tadi misalnya. Ya, biarkan manusia itu bebas. Bebas mengeksplor. Bebas untuk mengaktualisasikan potensinya sebagai manusia. Yang ketiga adalah principle theological openness. Mereka cenderung untuk terbuka secara teologis. Ya, mau doktrin percaya nggak percaya Allah Tritunggal, percaya atau nggak percaya Yesus adalah Allah, bagi mereka itu terbuka. Kamu mau percaya boleh, tidak percaya boleh, ya, karena fokus mereka bukan lagi kepada doktrin atau ajaran. Yang penting adalah etika, yang penting adalah komitmen kepada social justice, yang penting adalah terlepas dari apa yang kamu percayai, doktrin apa yang kamu pegang, yang penting kita sama-sama memperjuangkan keadilan, sama-sama memperjuangkan kemanusiaan, sama-sama memperjuangkan kebebasan berpendapat, sama-sama memperjuangkan kehadiran kita mengubahkan masyarakat menjadi lebih baik. Ya, nah ini ciri-ciri dari unitarianisme hari ini. The church as a free covenanted fellowship. Gereja tidak boleh memberikan batas-batas. Gereja harus membiarkan semua anggotanya untuk dengan voluntarily, ya, dengan sukarela. Kalau mereka mau join ya join, kalau nggak mau join ya terserah mereka gitu ya. Dan mereka mau pegang ajaran apa ya terserah mereka, ya. Maka di dalam satu gereja bisa jadi anggota-anggotanya punya ajaran yang berbeda-beda, bagi mereka nggak masalah. Yang penting semuanya berjuang untuk kemanusiaan, untuk kebebasan dan seterusnya. Nah ini semangat dari unitarianisme yang ada pada hari ini. Ya, jadi hari ini bisa dikatakan unitarianisme itu bisa dikatakan sebagai gerakan yang post-Christian, pasca Kristen, karena dia sudah tidak lagi percaya hal-hal yang fundamental dari Kristen, dan mereka sendiri mengakui. Mereka sendiri mengakui sebetulnya bahwa mereka itu bukan Kristen seperti kita. Ya, jadi ini nggak masalah. Mereka nggak masalah dibilang bukan Kristen, karena mereka sadar. Jadi mereka post-Christian, sekaligus mereka anti-Trinitarianism, mereka anti terhadap pandangan atau ajaran Allah Tritunggal. Nah ini yang ditekankan oleh mereka. Ya, maka mereka bisa disebut sebagai gerakan di dalam teologi liberal yang ada di dalam dunia kontemporer kita ini. Nah hari ini kita mau melihat, ya tadi saya katakan Pendeta Agra mengundang saya itu untuk melihat bagaimana perbedaan antara unitarianisme ini dengan trinitarianisme yang kita percaya. Ya, jadi bagaimana kalau saudara nanti bertemu atau saudara bukan hanya bertemu, saudara buka YouTube, gitu kan? Lalu saudara lihat sekarang kan banyak sekali kan YouTube Kristen, ya, influencer Kristen. Saudara dari mana tahu ini ajarannya benar atau salah? Ini ajarannya unitarianisme atau trinitarianisme, gitu kan? Jangan-jangan saudara sudah nonton 20 menit, ternyata ini ajaran sesat, ajaran unitarianisme. Buat apa buang waktu begitu kan? Mendingan saudara nonton yang lain, nonton konser FC yang ada di Jakarta gitu kan. Nah mendingan itu daripada saudara nonton 20 menit ajaran tentang unitarianisme. Nah saudara sekalian, jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama ya belajar pelan-pelan. Mungkin saudara sudah pernah dapat ini ketika saudara katekisasi atau saudara dulu pernah ikut seminar juga tentang Allah Tritunggal. Jadi hopefully hari ini saudara disegarkan kembali dan dipertajam kembali pemahaman saudara sehingga bukan saudara hanya tahu tentang doktrin Allah Tritunggal, tetapi saudara juga bisa
berkomunikasi, berapologetika dengan baik dengan orang-orang yang tidak mempercayai doktrin ini. Oke, ini adalah doktrin yang fundamental, yang sangat penting di dalam iman kita. Saya akan mulai dengan kutipan ini ya. Ini kutipan yang sangat terkenal mengatakan begini, "The mind of man cannot fully understand the mystery of the Trinity." Pikiran manusia itu tidak akan bisa memahami secara sepenuh-penuhnya misteri Allah Tritunggal. He who has tried to understand the mystery fully will lose his mind. Mereka yang berusaha untuk memahami misteri ini sepenuh-penuhnya akan lose his mind. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya akan jadi gila kita gitu ya. Kalau kita berusaha untuk memahami Allah. Lah kita manusia, bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah, bukan? Maka will lose his mind. Tetapi, but he who would deny the Trinity will lose his soul. Mereka yang menyangkali iman kepada Allah Tritunggal akan kehilangan jiwanya, akan kehilangan keselamatannya. Kira-kira begitu. Jadi kutipan ini mau mengatakan memang yang namanya doktrin Allah Tritunggal itu adalah sesuatu yang misteri. Kita tidak akan bisa mengerti sepenuhnya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memahaminya. Kenapa? Karena sumbernya itu dari firman Tuhan. Allah sudah menyatakan dirinya sendiri kepada kita sebagai Allah Tritunggal. Maka kita harus menerima ajaran ini karena ajaran ini memang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, dan Allah sudah memberikan kepada kita kemungkinan untuk kita bisa memahami siapa dirinya, tentu saja dengan kuasa iluminasi dari Allah Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti siapa Dia di dalam kitab suci. Ya, jadi tetap kita bisa mengenal walaupun kita tidak bisa memahami Dia setuntas-tuntasnya. Kalau kita bisa memahami Allah setuntas-tuntasnya, berarti minimal kita sederajat dengan Allah atau lebih tinggi daripada Allah, ya kan? Tetapi tentu saja kita ini manusia. Belum lagi kita ini manusia yang terbatas dan berdosa. Tidak mungkin kita bisa memahami. Nah, maka saudara sekalian dengan standpoint ini kita melihat bahwa sebetulnya doktrin Allah Tritunggal itu bukan doktrin yang jauh, bukan doktrin yang rumit, bukan doktrin yang sulit, bukan doktrin yang tidak relevan dengan hidup kita. Kadang-kadang kita itu orang Kristen tidak mau belajar tentang doktrin Allah Tritunggal karena belum-belum kita sudah merasa ini doktrin yang sulit, doktrin yang rumit, doktrin yang tidak bisa dimengerti dengan akal budi kita, dan doktrin yang tidak relevan dengan hidup kita. Apa relevansinya dengan hidup saya sehari-hari sebagai orang Kristen? Gitu ya. Nah, maka kita anggap doktrin ini tidak relevan. Padahal saudara sekalian, ini adalah doktrin yang paling dekat dengan hidup kita. Kenapa? Ada seorang teolog namanya Fred Sanders, dia mengatakan kalimat begini ya. A Christian, and especially an evangelical Christian, is somebody who is already immersed in the reality of the Trinity long before beginning to reflect on the idea of the Trinity. Apa maksudnya? Kita ini orang Kristen, saudara saya percaya kita semua orang Kristen, orang percaya, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya kan? Saudara sudah menjadi orang Kristen. Sebetulnya saudara sudah mengalami pekerjaan Allah Tritunggal, walaupun saudara mungkin belum punya bahasa untuk mengartikulasikan pemahaman kita itu dengan tepat. Ya, kita sudah mengalami percaya Yesus Kristus, Roh Kudus mengubahkan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Saudara mengalami lahir baru dan melalui Kristus saudara kembali lagi punya relasi dengan Allah Bapa. Itu semua sudah kita alami. Betul tidak? Jadi pengalamannya kita sudah dapat, tapi belajarnya mungkin belum, gitu ya. Belajarnya mungkin nanti ketika katekisasi, tapi sudah dialami, itu pertama. Kedua, contohnya apa lagi? Saudara waktu saudara sudah jadi Kristen lalu saudara mulai berdoa. Saudara berdoa itu tidak mungkin kalau saudara itu tidak berdoa, tidak ada hubungannya dengan Allah Tritunggal. Setiap kali kita berdoa, sebetulnya kita itu sedang berdoa kepada Allah Tritunggal. Saudara, nanti kita bicara soal doa ya di belakang ya. Saudara kalau doa kepada siapa?
Biasanya saudara berdoa kepada siapa? Hah? Tuhan Yesus gitu ya. Anak-anak sekolah minggu diajarin, Tuhan Yesus terima kasih hari ini gitu kan. Sejak kecil kita sudah berdoa kepada Allah Tritunggal. Kalau kita mulai besar, mulai mengerti tentang iman kita berdoa biasanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Siapa yang bisa membuat kita berdoa dalam nama Yesus? Kita berdoa dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi sebetulnya dekat sekali doktrin ini dengan kehidupan kita, ya kan? Waktu kita menyembah, waktu kita worship, waktu kita misalnya menginjili orang lain. Waktu kita menginjili orang lain tidak mungkin kita menginjili kalau kita tidak ada doktrin Allah Tritunggal. Kenapa kita menginjili? Percaya Yesus, kamu percaya Yesus, dia Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kenapa saya butuh ini? Karena kita manusia berdosa, kita sudah berdosa di hadapan Allah. Begitu kan? Ada Allah, ada Yesus. Terus kenapa? Nah, bagaimana saya bisa percaya? Saudara, kamu berserah kepada Yesus, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hatimu, itu Allah Tritunggal lagi. Maka sebetulnya yang saya mau katakan, doktrin Allah Tritunggal ini bukan doktrin yang jauh dari hidup kita. Doktrin Allah Tritunggal ini sangat dekat dengan hidup kita. Setiap hari Minggu kita beribadah, pulang kita menerima berkat. Berkat dari siapa? Dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dekat sekali sebetulnya dengan hidup kita. Nah, dengan dasar inilah kita kemudian mau belajar tentang lebih dalam lagi tentang doktrin Allah Tritunggal. Jadi kita belajar doktrin Tritunggal itu, saudara sekalian, kita ini seperti anak kecil yang pertama kali belajar bahasa. Saudara, saya punya anak ini masih kecil, masih umur 4 tahun ya, laki-laki. Waktu dia pertama kali belajar bahasa, waktu pertama kali belajar bahasa, apa yang kita lakukan? Kita belajar bahasa pertama-tama mendengar orang lain ngomong, lalu kita menirukan, ya kan? Menirukan apa yang orang tua kita ngomong, maka kita mulai berbahasa. Lalu kita mulai tahu artinya kata itu, ya kan? Lalu kita mulai menyusun kata-kata itu menjadi satu kalimat. Tapi nanti kita makin besar, kita masuk sekolah, kita belajar bahasa Indonesia. Baru kita tahu tentang grammar yang baik bahasa Indonesia itu seperti apa gitu kan. Baru kita bisa menyusun kalimatnya dengan baik, ya kan. Nah itu namanya butuh waktu untuk kita itu belajar bahasa. Nah doktrin Allah Tritunggal ini seperti grammar, seperti tata bahasa. Ya, kita sudah ngomong dulu sebelum kita belajar grammarnya. Makanya saudara kalau kuliah di luar negeri, banyak orang bule-bule itu Inggrisnya sebetulnya jelek saudara sekalian. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar grammar. Ya kan? Orang dari lahir mereka sudah ngomong bahasa Inggris. Maka biasanya mereka bisa bahasa Inggris tapi nggak tahu tulisannya apa. Seringkali mereka salah. Misalnya there is, mereka nulisnya there's. Gitu kan? Karena mereka cuma taunya ngomong there is, there's ya. Misalnya misalnya there's a room gitu kan. Karena mereka nggak pernah belajar grammar. Maka suka salah. Kita juga begitu kadang-kadang orang Indonesia, karena kita memang dari lahir sudah ngomong bahasa Indonesia, kita jarang untuk tahu grammar yang benar bahasa Indonesia. Nah, sama dengan doktrin Tritunggal. Kita sudah mengalami, tapi mungkin kita belum punya grammar. Maka kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa mengartikulasikan iman kita dengan lebih baik. Nah, doktrin Allah Tritunggal yang pertama kita harus negasikan dulu. Tidak sama dengan monoteisme murni, tidak sama dengan monisme, tidak sama dengan oneness yang tadi ajarannya Unitarianisme itu, atau monoteisme yang modalistik atau seringkali disebut modalisme. Apa itu modalisme? Mungkin saudara sering dengar ilustrasi tentang doktrin Allah Tritunggal. Modalisme itu adalah ajaran yang mengatakan Bapa itu, Anak dan Roh Kudus itu sebetulnya cuma satu Allah. Tapi seperti seorang bapak dengan 3 peran yang berbeda. Di rumah dia menjadi ayah, menjadi papa, ya kan? Lalu dia berangkat ke kantor, di kantor dia menjadi direktur. Punya karyawan, punya manajer, ya kan? Perannya berubah, tapi orangnya sama enggak? Sama, ya si bapak itu tadi. Di rumah dia menjadi ayah, di kantor dia menjadi direktur, pulang sore-sore,
pulang dari kantor, dia pergi ke gereja, dia rapat majelis, dia majelis di gereja. Perannya berbeda-beda, tapi sebetulnya orangnya satu. Nah itu ajaran modalisme. Dari kata modus, modal ya, modalisme itu artinya Allah itu punya 3 modes. Allah itu punya 3 modus. Allah itu seperti seorang pemain drama. Zaman dulu orang kalau pakai main drama kan pakai topeng ya, pakai mask ya. Jadi babak pertama dia pakai topeng apa. Lalu dia masuk lagi, keluar babak kedua topengnya sudah berubah. Pemainnya sama tapi topengnya berubah. Nah ajaran modalisme itu seperti itu. Jadi ini harus kita tolak. Karena kita percaya satu Allah itu betul-betul punya 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua kita juga harus menolak ekstrim yang sebaliknya. Allah Tritunggal itu juga bukan triteisme. Karena kalau triteisme berarti kita percaya ada 3 Allah. Maka doktrin Allah Tritunggal itu tidak sama misalnya dengan ajaran di dewa-dewi Yunani, mitologi Yunani yang percaya Allah itu ada 3 dewa yang besar yaitu Zeus, Mars, dan Poseidon. Beda, kita tidak percaya ada 3 Allah, kita bukan politeisme. Ajaran kita tetap monoteisme, tapi monoteisme yang seperti apa? Ya. Yang ketiga juga tidak sama dengan subordinasionisme. Subordinat itu artinya ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah ini seperti ajaran Arian tadi. Yang mengatakan bahwa Bapa paling tinggi, Roh Kudus, Kristus di bawahnya Bapa, Roh Kudus di bawahnya lagi. Gitu ya. Nah ini harus kita tolak. Nah kalau itu yang kita tolak, lalu ajaran Tritunggal itu seperti apa? Allah Tritunggal itu bisa kita simpulkan ke dalam 3 pernyataan penting ini. Mungkin saudara pernah lihat gambar ini ya. Ini yang seringkali disebut sebagai Trinitarian Shield atau perisai Trinitarian. Karena bentuknya seperti perisai ya. Pernyataan pentingnya ada 3. Pertama, hanya ada satu Allah. Ayo kita semua ngomong ya, 1, 2, 3. Hanya ada satu Allah, bukan 3 Allah. Kita tolak triteisme, kita percaya Allah itu hanya satu, bukan 3. Kedua, mari kita baca sama-sama. Allah yang satu ini eksis di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kalimat yang kedua. Jadi Allah yang satu itu siapa? Jawabannya, Allah yang satu itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu Allah. Bukan 3 Allah, bukan satu pribadi. Nah yang ketiga, mari kita baca 1, 2, 3. Tiap pribadi ini sepenuhnya Allah. Artinya 3-tiganya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, maka kita tolak subordinasionisme tadi. Ya, kita tidak percaya Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Kita tidak percaya Roh Kudus itu lebih rendah daripada Bapa. Mereka punya derajat, kualitas, kuasa, otoritas, keilahian yang persis sama. Karena mereka itu ya adalah Allah yang satu itu. Ya, jadi 3 kalimat ini meringkaskan sebetulnya dasar daripada doktrin Allah Tritunggal. Jadi kalau saudara pulang nanti dari sesi yang pertama ini, aduh Pak saya lupa semuanya yang tadi Bapak ngomong itu semuanya yang diomong itu bagus-bagus tapi saya lupa Pak. Nah saudara ingat aja ini ya, saudara ingat bahwa pulang kalimat 3 ini ya. Kalau yang lain-lain lupa apa itu subordinasionisme, modalisme, aduh Pak pagi-pagi hari Sabtu udah belum sarapan udah diisi begini Pak, aduh bingung Pak. Udah pokoknya ingat 3 ini aja ya. Saudara pulang hanya ada satu Allah. Saya pernah seminar tentang kristologi, saya sudah menggebu-gebu menjelaskan tentang kristologi gitu ya. Kristus, satu pribadi, 2 natur. Udah selesai, udah mau selesai seminarnya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus itu berapa pribadi, berapa natur begitu ya. Mereka bilang 2 pribadi, 1 natur. Waduh mateng deh, padahal udah mau pulang.
Ya, harus ulang lagi dari awal di seminarnya ya. Nah, saudara jangan kebalik-balik. Nanti saudara kalau nggak salah sebentar lagi ada di desain seminar tentang kristologi ya. Seminar apologetika 6 seri atau apa ya. Pendeta Agra undang saya untuk isi salah satu, tapi sayangnya saya nggak bisa ya untuk mengisi itu. Nah, harus jelas ya, hanya ada satu Allah. Allah itu ada di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan tiap-tiap pribadi itu sepenuhnya Allah. Nah, saudara sekalian, karena waktu mungkin saya tidak membahas semua ayat-ayat, tapi nanti ini bahan-bahan saudara boleh bawa pulang ya. Nanti panitia, nanti gereja bisa kasih saudara PDF-nya, filenya, saudara akan bisa bawa pulang. Jadi saudara don't worry kalau nggak sempat mencatat atau nggak sempat memfoto ya. Ayat-ayatnya banyak, misalnya hanya ada satu Allah, misalnya Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yakobus ya di perjanjian baru juga diulangi lagi ajaran ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 1 Korintus 8 ayat 4 tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi ini ajaran Alkitab dan khususnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang Unitarianisme, masalah mereka bukan di sini. Karena mereka percaya ini, ya kan? Mereka percaya Allah itu Esa. Yang mereka nggak percaya adalah kalimat yang kedua dan ketiga. Ya, nah maka Allah ini ada di dalam 3 pribadi. Nah ini yang mungkin orang Unitarianisme tidak bisa percaya. Karena mereka nggak percaya Yesus itu Allah, mereka nggak percaya Roh Kudus itu Allah. Ya, nah ini ayat-ayatnya banyak. Yang menyatakan bahwa Allah Anak itu tidak sama dengan Allah Bapa pribadinya. Ya. Allah Anak juga pribadinya berbeda dari Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus juga pribadinya tidak sama dengan Allah Bapa. Artinya ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa tiap-tiap pribadi itu bisa dibedakan dari pribadi yang lain. Oke, ini nanti saudara bisa baca ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah, fully God. Dia punya nama Allah, dia punya sifat-sifat Allah, dia mengerjakan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Misalnya mengampuni dosa. Makanya pemimpin-pemimpin Yahudi itu marah kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, siapa orang ini kok dia merasa dia punya otoritas untuk mengampuni dosa. Karena bagi orang Yahudi jelas yang boleh mengampuni dosa itu hanya Allah. Jadi kalau Yesus mengaku dia mengampuni dosa, berarti dia mengaku dirinya sebagai Allah. Dan Yesus juga disebut bahwa khususnya di dalam Yohanes 1 ya, mungkin kita baca Yohanes 1 karena ini yang paling jelas menunjukkan bahwa Yesus itu Allah, walaupun ayat-ayat lain juga sangat jelas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini dikatakan ada firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Tapi firman ini juga adalah Allah. Ya, jadi firman pribadi kedua dibedakan dari pribadi yang pertama, tapi dua-duanya ini disebut punya hakikat yang sama sebagai Allah. Nah, kemudian ada ayat-ayat lain juga yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah. Dia punya nama Allah, dia punya sifat-sifat Allah dan dia punya pekerjaan-pekerjaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Contohnya, dia itu maha hadir. Mazmur 139 menyatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, ya kan? Ketika aku ke sana, engkau ada di sana. Ketika aku ke dasar laut, engkau ada di sana juga. Ini mau menyatakan bahwa roh Allah itu adalah roh yang maha hadir. 1 Korintus 2, roh itu mengerti isi hati Allah, karena dia adalah Allah. Ya, Paulus mengatakan, kalau siapa yang paling mengerti isi hati manusia? Ya manusia itu sendiri. Siapa yang mengerti isi hati Allah? Ya Allah itu sendiri.
Dan Roh Kudus itu mengerti isi hati Allah. Nah ini 1 Korintus pasal 2. Dan Yohanes 3, 5-7 itu Nikodemus yang bercakap-cakap dengan Yesus. Dan dikatakan engkau harus dilahirkan dari roh. Engkau harus dilahirkan kembali kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka roh itu adalah sumber hidup, pemberi hidup. Siapa yang bisa menciptakan hidup kalau bukan Allah? Nah, dari ayat-ayat ini banyak sekali saudara sekalian, saudara bisa melihat bahwa memang Alkitab mengajarkan 3 poin yang tadi sudah kita sebutkan itu. Dan ini yang menjadi kesulitan bagi orang-orang Unitarianisme. Karena mereka tidak bisa menjelaskan ayat-ayat di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu disebutkan bersama-sama. Ya, misalnya ketika peristiwa baptisan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian ketika dia keluar dari air, tampaklah seperti burung merpati hinggap di atas kepala Yesus dan ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu jelas menunjukkan ada Bapa, suara Bapa, ada merpati yang hinggap di atas kepala Yesus dan ada Yesus sendiri yang dibaptis. Nah ini contoh dari keberadaan Allah Tritunggal yang disebutkan bersama-sama. 2 Korintus 13 itu adalah ucapan berkat. Ya, 2 Korintus 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Formula berkat. Ya. Nah ini menyatakan bahwa Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu punya kesetaraan di dalam keilahian. Matius 28 juga menyatakan ini adalah bagian ketika Yesus mengatakan bahwa pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam bahasa aslinya itu ada awalannya. Ya, baptislah mereka dalam nama the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mau menyatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah pribadi yang setara. Dan di dalam ayat ini disebutkan bersama-sama. Ya. Nah ayat-ayat ini semua menunjukkan kepada kita bahwa iman kita itu kepada Allah Tritunggal bukan tidak diajarkan oleh Alkitab. Nah ini nanti di dalam kita menanggapi ajaran Unitarianisme, salah satunya kita akan melihat bahayanya kalau kita comot ayat. Nah heresi itu hobinya adalah comot ayat. Dan mereka sangat menguasai ayat-ayat yang mereka comot, tapi mereka tidak menguasai biasanya ayat-ayat yang lain. Jadi saudara tidak perlu takut ketemu sama orang-orang yang punya ajaran seperti ini. Jangan saudara belum sudah takut dulu, aduh nanti kalau aku gak bisa menjawab bagaimana ya. Aduh nanti tanya sama Cuantau aja, udah tanya sama Muse aja. Ya, suruh dia telepon Muse, suruh dia janji ketemu sama Cuantau aja, saya gak bisa. Saya kan cuma jemaat biasa gitu ya. Saudara jangan khawatir. Mereka biasanya jagonya cuma ayat-ayat tertentu saja. Karena mereka sudah dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ayat-ayat yang memang menjadi kuncinya mereka. Misalnya saksi Yehova, Mormon, ya mungkin saudara pernah kalau di Jakarta itu mereka di mall-mall, di depan mall nungguin kita gitu ya. Lalu kalau kita lewat nanti diajak ngobrol gitu kan. Nah saudara jangan takut ya. Ya saudara tidak harus ketemuin mereka, saudara kalau mau jalan-jalan ya jalan-jalan aja gitu ya. Tetapi katakanlah saudara ada kesempatan bertemu dengan mereka, saudara kalau saudara sudah diperlengkapi dengan pemahaman yang benar, saudara tidak perlu takut. Ya, karena sebetulnya mereka juga membutuhkan Injil. Justru itu menjadi kesempatan bagi kita memberitakan kepada mereka Injil yang benar. Mereka sudah memotong Injil kita. Injil yang utuh itu sudah dipotong, katakanlah tinggal 5%. Nah kita jelaskan kepada mereka, Injil yang sesungguhnya itu bukan itu. Injil yang sesungguhnya itu adalah Injil yang percaya kepada Allah Tritunggal. Nah saudara, tetapi nanti saya di belakang juga akan bicara, kita tidak cukup ketika kita memperlengkapi diri
ya berhadapan dengan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran sesat hanya dengan mengutip ayat. Kita juga harus memahami Alkitab secara keseluruhan. Ya, bisa nggak berdebat ayat-ayat? Bisa, nggak masalah. Itu tadi bisa, makanya tadi saya sebutkan ayat-ayat itu. Tapi kita juga perlu memperlengkapi diri saudara sekalian dengan pemahaman yang lebih utuh. Apa sih yang diajarkan dari PL sampai PB seluruh Alkitab ini? Ya, maka sebetulnya bukan cuman ayat-ayat tertentu yang tadi saya kutip, tetapi seluruh Alkitab itu sebetulnya kalau disimpulkan ada beberapa hal, 5 hal di sini yang memang menunjukkan bahwa iman kepada Allah Tritunggal itu adalah iman yang memang diajarkan oleh keseluruhan Alkitab. Ya, ini adalah kesimpulannya. Pertama tadi tentang monoteisme. Alkitab jelas Allah itu hanya satu. Ya, ayat-ayatnya tadi sama. Kedua, adanya petunjuk-petunjuk tentang pluralitas atau hint of plurality. Ketika kita membaca misalnya mulai dari halaman pertama Alkitab, ya, ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 2, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ayat 3 mengatakan berfirmanlah Allah. Di situ kita sudah bisa melihat ada 3 pribadi. Ya, kalau kita baca ayat ini secara trinitarian, pada mulanya Allah. Kemudian dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian dikatakan berfirmanlah Allah, firman, logos. Jadi Allah, roh Allah, logos. Ini sudah ada hint. Hint itu artinya petunjuk. Memang belum jelas. Karena Allah itu menyatakan dirinya dalam bahasa teologi itu progressive revelation. Dia menyatakan dirinya makin ke belakang, makin jelas. Sampai kita masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus Kristus berinkarnasi, jelaslah bahwa Yesus itu pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudus turun, jelaslah di hari Pentakosta itu Roh Kudus itu juga adalah Allah. Nah, saudara sekalian, ada petunjuk tentang plurality, ada pola-pola Trinitarian yang tadi sudah kita baca, misalnya formula berkat, baptisan Yesus, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian Alkitab juga mengajarkan tentang keilahian Yesus sebagai anak Allah dan Roh Kudus. Dan Injil itu sendiri bersifat trinitaris. Besok di dalam ibadah minggu saya akan berkhotbah dari Efesus. Dan di Efesus itu kita akan melihat kekayaan iman Tritunggal di dalam kita memahami diri kita sebagai gereja. Nah, ini Trinitarian Gospel, ini Trinitarian Understanding yang seharusnya membentuk iman kita. Ya, jadi saudara besok datang, kita ibadah sama-sama. Kita merenungkan bagaimana iman yang kita hari ini pelajari sama-sama, iman kepada Allah Tritunggal, itu ada di dalam Efesus yang besok kita akan khotbahkan. Ya, nah ini dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Ya, sedikit waktu lagi, kemudian nanti kita akan tanya jawab ya. Di dalam bahasa teologis, kemudian di dalam sejarah gereja, semua ajaran Alkitab tadi kemudian disimpulkan di dalam bahasa yang tadi saya sebut sebagai grammar ya. Allah itu ada di dalam kekekalan sebagai satu esensi, satu hakikat, satu substansi. Ya, di dalam bahasa Yunaninya itu ousia, atau di dalam bahasa Latinnya itu substansia, dan 3 pribadi yang berbeda atau 3 hipostasis atau 3 persona, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiap-tiap pribadi sepenuhnya Allah, tetapi hanya ada satu Allah, bukan 3 Allah. Saudara kalau lupa istilah usia, substansia, hipostasis, persona, ini nanti nggak akan keluar di dalam ujian ya. Jadi saudara tenang-tenang saja ya. Yang penting saudara sadar satu esensi, 3 pribadi. Dan kita harus di dalam mempercayai doktrin Tritunggal mempertahankan oneness dan triness bersama-sama. Seorang bapak gereja namanya Gregory of Nazianzus itu mengatakan begini, no sooner do I consider the one
Then I am enlightened by the radiance of the three. No sooner do I distinguish them, then I am carried back to the one. Waktu kita mengingat Allah itu satu, di saat yang sama kita itu di-enlighten, kita itu dicerahkan tentang keagungan, keindahan ketiga pribadi itu. Tetapi ketika kita merenungkan pribadi, tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, mau tidak mau nanti kita akan dibawa lagi kepada kesadaran bahwa tiga pribadi ini pun adalah Allah yang satu itu. Selalu begitu ya, dari satu kepada tiga, dari tiga kembali kepada satu. Itulah doktrin Allah Tritunggal kita. Ya, Karl Barth, seorang teolog, mengatakan begini, the one name of God, namanya Allah kita, itu adalah the threefold name of Father, Son, and Holy Spirit. Jadi satu namanya Allah kita itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sebetulnya kalau saudara ditanya, siapakah Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. The one personality of God, the one active and speaking ego is Father, Son, and Holy Spirit. Otherwise, we should obviously have to speak of three gods. Kalau tidak, berarti kita harus mengaku bahwa ada tiga Allah. Ya, tentu saja itu keliru. Nah, sekarang sebelum kita break, tadi kita sudah belajar tiga kalimat itu ya. Kalimat pertama apa? Hanya ada satu Allah. Kalimat yang kedua, Allah itu eksis atau ada di dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kalimat yang ketiga, tiap-tiap pribadi adalah Allah. Nah, itu semua baik. Saudara bisa pulang, tidur dengan nyenyak, saudara punya iman yang trinitarian. Tapi iman kita itu harus terus bertumbuh. Sekarang saya tanya, apa yang membedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tiga kalimat yang tadi itu belum menjelaskan keunikan Bapa, keunikan Anak, keunikan Roh Kudus. Betul tidak? Belum kan? Jadi ada yang mengatakan, boleh nggak Pak, saya itu mengatakan Roh Kudus itu anak keduanya Bapa. Boleh nggak? Nah, kan dari tiga kalimat itu belum dijelaskan kan? Tadi kan, hubungan Bapa, Anak, Roh Kudus itu bagaimana Pak saya mengertinya? Atau ada yang mengatakan, boleh nggak saya menyebut Roh Kudus itu sebagai the grandchild of the Father? Cucunya Allah Bapa. Loh ini kan dia punya anak Pak. Kalau punya anak kan mungkin punya cucu kan? Nah cucunya itu Roh Kudus gitu. Boleh nggak kita bilang begitu? Nah disinilah pentingnya kita mengerti lebih dalam lagi hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru-baru ini ada yang viral. Mungkin saudara juga lihat videonya, walaupun kemudian belakangan diklarifikasi sama hamba Tuhan ini. Tapi hamba Tuhan ini sempat berkhotbah mengatakan Yesus Kristus itu bukan anak Allah. Yesus Kristus itu Allah, tapi bukan anak Allah. Dia baru jadi anak Allah ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia. Makanya dia disebut anak Allah. Tapi dari kekekalan dia itu bukan anak Allah, tapi dia itu Allah. Nah, saudara pernah lihat video itu yang baru-baru ini viral? Satu pendeta yang terkenal di Indonesia punya ajaran seperti itu. Kemudian dia klarifikasi di salah satu YouTube channel gitu ya. Nah, tapi ajaran itu udah berkembang. Dan memang dia mengajarkannya begitu di dalam rekaman itu. Ada yang mengatakan, oh itu videonya dipotong. Tapi ada yang mengatakan, enggak itu memang video yang resmi, memang dipublikasi oleh pihak mereka sendiri gitu. Nah betul enggak mengatakan Yesus itu Allah, tapi dia jadi anak Allah ketika berinkarnasi. Betul enggak? Ayo mahasiswa teologi yang lagi praktek, betul enggak? Ya. Ini murid saya satu dari STTAA ya, Kevin. Ya, atau yang lain yang sudah lulus, cuantau-cuantau, muse-muse. Bagaimana kita menanggapi ajaran itu? Nah, maka kita perlu tahu bagaimana hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Singkatnya, kalau mau menjawab pertanyaan tadi, itu salah. Kenapa salah? Karena dari kekekalan, Anak itu sudah adalah anak. Dari kekekalan, Bapa itu sudah adalah Bapa. Bapa tidak pernah jadi
tidak pernah jadi bukan Bapa gitu ya. Bapa itu dari kekekalan bapaknya anak. Anak itu di dalam kekekalan anaknya Bapa. Tetapi mereka punya esensi yang sama, mereka adalah Allah. Ya. Jadi Yesus itu bukan jadi anak Allah waktu dia datang ke dunia. Bukan. Di dalam kekekalan, He is the Son of the Father, dan the Father is the Father of the Son. Itu dari kekekalan. Nah, maka kita perlu mengerti bukan hanya gambar yang tadi saya bilang the Trinitarian Shield itu, tetapi kita perlu mengerti gambar yang ini, gambar yang kedua. Yaitu apa? Di dalam kekekalan, Bapa itu tidak diperanakkan. Itu identitasnya Bapa. Jadi di dalam kekekalan, Bapa itu istilah teologisnya adalah unbegotten. Dia tidak pernah diperanakkan oleh siapa-siapa. Ya. Sedangkan anak itu diperanakkan di dalam kekekalan oleh Bapa. Jadi anak itu keluar dari Bapa. Tapi saudara jangan bayangkan kalau keluar dari itu seperti melahirkan, seperti diciptakan gitu ya. Bukan, ini adalah bahasa untuk kita mengerti apa yang terjadi di dalam kekekalan. Ya. Jadi tidak sama, makanya dikatakan diperanakkan, bukan dilahirkan. Kalau Maria melahirkan Yesus Kristus, itu betul, melahirkan Yesus sebagai manusia. Tapi di dalam kekekalan bukan Bapa melahirkan anak, tapi Bapa memperanakkan anak. Ya, ini bahasa teologi kita harus benar. Anak diperanakkan di dalam kekekalan oleh Bapa. Nah, Roh Kudus itu di dalam kekekalan istilahnya keluar dari Bapa dan anak. Dari mana kita tahu ini? Dari Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita melihat ketika Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia melalui misi anak ketika dia berinkarnasi, dari situlah kita tahu di dalam kekekalan dia itu keluar dari Bapa. Ketika kita melihat Roh Kudus di dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan anak. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 26. Ya, 15 ayat 26. Maka kita dari situ kita tahu bahwa di dalam kekekalan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan anak. Maka kalau mau menjawab pertanyaan saya tadi, boleh tidak Pak saya sebut Roh Kudus itu sebagai anaknya Bapa atau cucunya Bapa? Nggak boleh. Itu bukan bahasa grammar yang tepat. Karena yang keluar dari Bapa itu anak, makanya ada Father dan Son. Tetapi Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan anak. Dan di mana kita bisa melihat itu paling jelas adalah ketika inkarnasi Kristus dan ketika Roh Kudus kemudian diutus oleh Yesus dan Bapa di dalam hari Pentakosta. Nah, ini yang disebut the eternal relations of origin, ya. Dan disitulah kita membedakan Allah yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu Allah yang ada di dalam kekekalan, istilahnya itu adalah ad intra, Allah yang di dalam dirinya sendiri. Allah sebetulnya tidak harus menciptakan kita, Allah seharusnya tidak harus menciptakan seluruh dunia ini, tetapi Allah berinisiatif menciptakan dunia ini. Maka Allah keluar dari dirinya, menyatakan dirinya, berkarya di dalam sejarah, itu yang disebut ad extra. Sekali lagi nggak usah dihafalin, nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk membedakan, saudara tahu bahwa Allah dalam dirinya itu sudah cukup. Ya. Allah di dalam kekekalan itu mengasihi satu sama lain. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa. Kalau Allah tidak menciptakan kita, nggak apa-apa juga, karena Allah sudah cukup di dalam dirinya. Allah adalah Allah yang sempurna. Tetapi kemudian Allah memutuskan di dalam kekekalan untuk menciptakan saudara dan saya. Nah, terakhir, kalau Allah itu Allah yang satu Allah, tiga pribadi, maka ketika dia berkarya keluar dari dirinya, berkarya ad extra itu, dia pasti juga berkarya sebagai Allah yang satu itu. Jadi karya Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Itu yang disebut sebagai doktrin inseparable operation. Ya, inseparable operation dan appropriation. Sekali lagi ini istilah teologisnya. Apa maksudnya? Ketika Allah berkarya di dalam dunia ini,
Dia berkarya sebagai satu Allah dan tiga pribadi. Kenapa ini penting? Sekali lagi, kita tadi berhadapan dengan Unitarianisme yang menganggap bahwa iman Kristen itu sebetulnya iman yang triteisme, percaya tiga Allah. Kalau kita mau berhadapan sama mereka, kita harus meyakinkan mereka bahwa iman Kristen bukan percaya tiga Allah, tapi satu Allah dengan tiga pribadi. Ketika dia berkarya, menciptakan, menyelamatkan, menebus, dia berkarya sebagai Allah yang satu itu. Kadang-kadang kita ini orang Kristen juga salah. Karena kita nggak mengerti doktrin ini, doktrin inseparable operation, kita menganggap begini. Bapak itu berkarya di perjanjian lama. Lalu Bapak udah selesai. Dilanjutkan tongkat estafetnya kepada Yesus Kristus di perjanjian baru. Seakan-akan oke, sudah ya, sekarang saya mau emeritus. Jadi kamu yang lanjutkan, gitu ya. Nah, dilanjutkan oleh Allah anak lahir di dalam dunia, inkarnasi, hidup, melayani, mati, bangkit, naik ke surga. Sampai di surga, tongkat estafetnya dikasih ke Roh Kudus. Aku sudah capek, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Sekarang aku mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang giliran kamu yang bekerja. Nah, maka Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Sekarang bekerja sampai hari ini. Itu ajaran yang salah. Karena itu namanya ada tiga Allah kalau begitu. Tapi kita percaya Allah itu cuma satu. Maka di dalam semua karyanya, dia berkarya sebagai Allah yang satu itu. Tidak bisa dibagi-bagi. Ini yang disebut ajaran inseparable operation. Tidak bisa dipisah-pisahkan. The work of God on the outside are indivisible. Ya, di dalam bahasa Latin, opera trinitatis ad extra indivisa sunt. Opera itu work, opera itu karya, pekerjaan. Jadi pekerjaan Allah Tritunggal keluar dari dirinya tidak bisa dibagi-bagi. Ketiga, jadi apapun yang dikerjakan Allah, mau mencipta, memelihara, menebus, merupakan pekerjaan dari Allah yang satu itu. Keluar dari satu Allah yang memiliki satu esensi dan satu kehendak. Jadi kita tidak boleh menganggap Allah itu seperti tiga pribadi, tiga oknum yang kemudian bekerja bersama-sama. Ayo kerja kelompok gitu ya. Kamu yang ini, aku yang ini, aku yang ini ya. Kayak kita kan mahasiswa suka kerja kelompok gitu ya. Kamu yang bekerja, aku yang menyamakan. Itu namanya kerjasama ya. Kamu dulu yang kerja, nanti aku yang nyocokin. Nah itu namanya kerja. Bukan, Allah Tritunggal itu bukan kerjasama. Bukan ayo Bapak kamu kontribusi 30%, anak kontribusi 30%, Roh Kudus kontribusi 40%, bukan begitu. Ini satu Allah, bukan tiga Allah. Ya. Ketiga pribadi itu tidak terpisah, tidak terbagi-bagi, bukan cooperation, bukan division of labor. Pada saat yang sama, ini yang disebut appropriation, pantas atau patutlah untuk mengasosiasikan atribut atau pekerjaan tertentu secara khusus kepada salah satu pribadi Allah sesuai dengan relation of origin tadi. Jadi kalau di dalam relation origin tadi, Bapa itu tidak diperanakkan. Bapa tidak pernah diutus oleh anak. Bapa tidak pernah diutus oleh Roh Kudus. Bapa tidak pernah keluar dari anak atau Roh Kudus, ya kan? Maka pantaslah kita untuk mengatakan Bapa itu pencipta, anak itu penebus, Roh Kudus itu yang menguduskan atau menyempurnakan kita. Kan kita suka pakai bahasa begitu ya. Bapa mencipta, Yesus Kristus menebus kita, Roh Kudus yang menguduskan kita karena dia Allah Roh Kudus. Tapi bukan berarti ketika Bapa mencipta, anak dan Roh Kudus itu tidak turut bekerja. Bukan berarti waktu mencipta anaknya diam, ya kan? Roh Kudus diam. Udah ini tugasnya Bapa gitu ya. Bukan waktu menebus artinya hanya Yesus yang menebus. Bapa sama Roh Kudus diam-diam, gak melakukan apa-apa. Waktu melahirbarukan kita, waktu mengerjakan pengudusan bukan berarti hanya Roh Kudus. Karena mereka adalah Allah yang satu itu. Nah ini penting sekali saudara sekalian. Jadi kalau kita ditanya pertanyaan ini ya, siapa yang mencipta? Boleh tolong slide-nya. Siapa yang mencipta? Jawaban kita adalah yang menciptakan dunia ini adalah Allah yang satu itu.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bagaimana dia mencipta? Kita bisa mengatakan penciptaan itu mulai dari Bapa, ada melalui Anak, dan diselesaikan atau disempurnakan oleh Roh Kudus. Siapa yang menyelamatkan? Kita mengatakan Allah yang satu itu yang menyelamatkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana Allah menyelamatkan? Keselamatan dimulai dari Bapa, dikerjakan melalui inkarnasi Anak, dimungkinkan atau diaplikasikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi keselamatan itu karya Allah Tritunggal, penciptaan itu juga adalah karya Allah Tritunggal. Nah, ini ada beberapa kutipan ya, misalnya saya bacakan, biasanya kita mengatakan Basil of Caesarea misalnya, Bapa itu adalah the original cause, penyebab pertama. The Son itu adalah creative cause, penyebab yang menciptakan sesuatu. Dan the Spirit is the perfecting cause, yang menyempurnakan. Ya, maka kita seringkali mengatakan karya Allah itu segala sesuatunya itu dari Bapa, melalui Anak, di dalam Roh Kudus. Nah, ini iman Trinitarian kita. Nah, sekarang sebelum kita break, sebelum kita membuka pertanyaan ya, coba kita kuis sebentar ya. Pernyataan ini benar atau salah ya. Kalau salah nggak boleh snack ya, gitu ya. Ayo, yang pertama, di dalam doktrin Allah Tritunggal, kita mengenal satu Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benar atau salah? Benar, puji Tuhan ya. Saya udah capek-capek, udah sampai 10:30, kalau salah kebangetan ya. Puji Tuhan. Nomor 2, Perjanjian Lama hanya mengajarkan tentang Allah Bapa. Ah, ini mulai. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Hah? Kenapa salah? Karena Allah itu Allah Tritunggal. Sejak Kejadian 1 ayat 1 itu sudah ada Allah Tritunggal, bukan Allah yang berbeda, ya kan? Masa Allah PL itu bukan Allah Tritunggal terus tiba-tiba di PB dia jadi Allah Tritunggal? Allah itu cuma satu, ya, walaupun dia menyatakan dirinya secara bertahap. Ketiga, penciptaan itu hanyalah karya dari Allah Bapa saja. Benar nggak? Salah. Yang benar apa? Penciptaan itu adalah karya dari Allah Tritunggal itu sendiri. Bapa yang memulai, Anak mengerjakan, Roh Kudus menyempurnakan. Ya. Jadi bukan hanya karya Allah Bapa saja. Keempat, Anak dan Roh Kudus lebih rendah dari Bapa. Benar apa salah? Hah? Salah. Ini ajaran apa? Tadi saya sebut namanya apa? Subordinasionisme. Yang menganggap bahwa pribadi kedua dan ketiga lebih rendah daripada pribadi yang pertama. Ini salah ya. Kelima, pribadi kedua Tritunggal disebut Anak karena dia diperanakkan oleh Bapa di dalam kekekalan. Nah, ini mulai nih. Mulai ya. Sekali lagi ya. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Pribadi kedua, maksudnya kan Yesus Kristus kan pribadi kedua, disebut Anak, dia itu Son of God, itu karena dia diperanakkan oleh Bapa di dalam kekekalan. Betul ya, inilah yang disebut eternal generation of the Son. Dari kekekalan dia itu sudah anak. Dari kekekalan pribadi yang pertama itu sudah Bapa ya, dan dia memperanakkan Anak di dalam kekekalan ya. Justru yang salah adalah yang tadi saya bilang, yang video dari itu ya, yang mengatakan bahwa Anak itu baru jadi anak ketika dia berinkarnasi. Nah, itu salah. Dari kekekalan dia itu sudah Allah. Nomor 6, Allah Bapa memiliki kuasa, power yang lebih besar dari Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Benar apa salah? Salah. Yang betul, tiga-tiganya setara. Setara kuasanya, setara derajatnya, secara kualitasnya, setara keilahiannya, setara di dalam kedaulatannya. Ya. Jadi tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain. 7, nah ini, Roh Kudus juga dapat disebut sebagai anak dari Bapa, anak kedua. Salah ya, karena hubungan eternal relation of origin tadi.
Roh Kudus tidak pernah di dalam Alkitab disebut sebagai anak dari Bapa. Anak itu hanya Kristus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Demikian pula di dalam sejarah Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Anak. Terakhir, tanpa melalui Kristus, Roh Kudus dapat membawa orang berdosa kepada Bapa. Salah. Yang betul adalah Roh Kudus pasti membawa orang kepada Kristus dan melalui Kristus orang dibawa kepada Bapa. Nggak ada jalan tol, jalan pintas Roh Kudus langsung kepada Bapa. Ya. Roh Kudus membawa orang kepada Bapa pasti akan melalui pekerjaan Kristus. Karena apa? Karena di dalam kekekalan memang Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Kristus. Oke? Nah, sekarang pas 10.30, silakan kalau ada pertanyaan, ini sudah overtime ya, harusnya ini udah waktunya break, tapi saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, ini sesi yang pertama. Oke, terima kasih. Boleh kita beri apresiasi dulu. Ya ini memang dosen ya Bapak Ibu ya, jadi selalu setelah materi ada kuis ya. Sebelum beliau ditanya, beliau bertanya dulu kepada kita. Boleh duduk di depan Pak. Kita mungkin dalam 10 menit, kurang lebih 10 menit ke depan kita akan coba menjawab 4-5 pertanyaan Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah bertanya, sudah masuk 15 pertanyaan. Tapi saya akan pilih yang sesuai dengan relevansinya dengan sesi yang pertama. Dan supaya juga nggak redundan dengan sesi yang kedua. Karena nanti di sesi yang kedua akan bahas juga beberapa yang sebenarnya Bapak Ibu tanyakan di dalam Slido ya. Yang pertama Pak, mengapa diperlukan 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi? Mengapa bukan satu pribadi saja? Ya kalau itu pertanyaannya ya nggak bisa, memang itu Allah gitu ya. Itu seperti kita anak tanya, kenapa kamu papa saya? Gitu kan. Seperti kita anak, kenapa kamu kok mama saya? Gitu ya. Loh saya juga gak tahu ya, ya kamu ada karena saya gitu kan. Nah kenapa Allah itu 3 pribadi bukan satu pribadi gitu ya. Memang Allah itu Allah gitu ya. Nah ini kita bicara soal ontologi, kita bicara tentang epistemologi bahwa kita mengenal Allah memang sebagaimana Allah menyatakan dirinya. Kalau Allah menyatakan dirinya seperti itu ya tugas kita menerima, meresponinya gitu ya. Tapi kenapa dia ada 3 pribadi? Ya memang dia begitu gitu ya. Nah mungkin yang bisa dijelaskan adalah memang di dalam kekekalan dia sudah adalah Allah yang 3 pribadi sehingga dia sudah cukup di dalam dirinya. Ini yang membedakan iman kita dengan iman oneness. Kalau iman oneness, iman unitarian, Allah kan cuma satu pribadi. Lalu orang bertanya, sebelum Allah menciptakan, kalau begitu Allah mengasihi siapa? Kalau Allah itu cuma satu, tunggal. Satu Allah tapi tidak ada 3 pribadi. Di dalam kekekalan sebelum dia memutuskan untuk menciptakan dunia dan segala isinya, dia mengasihi siapa? Itu kan berarti Allah yang tersendiri sekali kan. Dia tidak ada mengasihi siapa-siapa. Padahal yang namanya kasih itu harus ada objek yang dikasihi. Nggak bisa kan kita, aku mengasihi siapa gitu ya. Aku mengasihi apa gitu kan. Tapi iman Kristen bisa menjawab. Karena iman Kristen sejak di dalam kekekalan, Allah bukan Allah yang monoteisme oneness. Bukan monoteisme yang monistik, cuman ada satu, sendirian gak ada siapa-siapa gitu ya. Dia satu Allah tetapi dia 3 pribadi. Jadi di dalam kekekalan dia sudah saling mengasihi. Bapa mengasihi Allah, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa. Jadi di dalam kekekalan pun sudah ada relasi kasih. Nah jadi kasih sudah ada objeknya. Nah itu mungkin untuk menjawab ya. Tapi kalau ditanya kenapa begitu? Ya memang begitu ya. Tapi kita memahami bahwa Allah kita itu berbeda dengan Allah oneness yang monoteistik itu. Karena Allah kita dari kekekalan sudah Allah yang mengasihi, punya objek kasih. Ya itu mungkin. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Allah Tritunggal yang menciptakan dunia tapi Yesus belum lahir? Apakah Allah Tritunggal yang menciptakan dunia, tapi Yesus itu belum lahir saat itu gitu. Oh iya iya. Saat penciptaan. Ya, ini apa namanya,
Pertanyaan ini begini, kalau misalnya ada bidat yang namanya saksi Yehova, ya, hari ini kan banyak kan, masih ada ya saksi Yehova, dan saksi Yehova itu sebenarnya akarnya sama dengan Arianisme, jadi percaya bahwa Allah tadinya itu hanya ada Allah, lalu Allah itu menciptakan Yesus sebagai ciptaan yang tertinggi, lalu dari Yesus itulah kemudian Allah menciptakan ciptaan yang lain semuanya. Jadi bayangkan satu Allah menciptakan ciptaan paling tinggi, lalu ciptaan paling tinggi itu menciptakan segala sesuatu. Ya. Tetapi ajaran ini pun percaya Yesus lebih awal daripada ciptaan yang lain. Kalau pertanyaan yang tadi kan justru dibalik, ada ciptaan lain dulu, baru kemudian ada Yesus gitu ya. Nah kalau itu berarti ajaran itu lebih dekat dengan ajaran yang tadi adopsionisme tadi, yang percaya bahwa Yesus itu manusia biasa. Yang lahir secara normal biasa, dia itu anak manusia biasa begitu. Tapi kemudian karena hidupnya baik, hidupnya bermoral, hidupnya tanpa cacat celah, dia mati, lalu Tuhan Allah membangkitkan dia, naik ke atas surga, dan dia diberi status ilahi. Ya, nah itu pertanyaan itu, tapi itu dua-duanya keliru, ya, karena kita percaya Yesus Kristus itu dari kekekalan, dia adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin ini masih relate dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau pertanyaan sebelumnya bertanya saat penciptaan, kalau yang ini setelah inkarnasi, jika Yesus adalah Allah jadi manusia, mengapa setelah naik ke surga Yesus tetap Yesus? Ya, jadi inilah keunikan iman kita, saudara sekalian. Ketika Allah mengambil rupa manusia, mengambil natur manusia di dalam inkarnasi, ya kan? Kita percaya Yesus Kristus itu kan Allah di dalam kekekalan. Ketika dia berinkarnasi, katakanlah 2 tahun yang lalu di dalam peristiwa Natal itu, dia mengambil natur manusia. Keunikannya justru adalah sejak saat itu Yesus tidak pernah menanggalkan lagi tubuh manusianya itu. Makanya ketika Yesus menjadi manusia, ia menjadi manusia satu pribadi, 2 natur, yaitu pribadi Allah, Yesus Kristus, yaitu natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi Yesus Kristus. Sejak inkarnasinya dia tidak pernah lagi menanggalkan tubuhnya. Maka kita percaya ketika dia dibangkitkan dengan tubuh. Artinya apa? Iman Kristen mau menegaskan bahwa tubuh ini bukan jahat. Tubuh ini bukan kotor. Yang kotor itu adalah setelah jatuh ke dalam dosa. Tapi tubuh ini sebetulnya adalah berharga karena tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang naturnya sudah berbeda dari sebelum dia mati, ya kan? Karena dia bisa makan ikan goreng, katanya Lukas, tapi dia juga bisa menembus pintu-pintu yang tertutup ketika murid-murid berkumpul. Artinya natur tubuhnya sudah berbeda. Tetapi tetap dia punya tubuh, tetap dia tidak pernah meninggalkan kemanusiaannya. Ya, dan dia naik ke surga juga dengan tubuh. Ya, walaupun kita nggak bisa mengerti dengan pikiran kita surga itu ada di mana, kok bisa ada tubuh Yesus di situ dan sebagainya. Tapi kita percaya tubuh Yesus tidak pernah dia tanggalkan ketika dia naik ke surga. Dan suatu hari nanti dia akan datang kembali dan dia juga akan datang kembali menghakimi seluruh isi dunia itu dengan tubuh. Artinya Yesus selama-lamanya tetap God man, Allah manusia. Ya, itu keunikan iman kita. Ya. Oke, lalu lanjut ke pertanyaan keempat, ini mungkin lebih ke arah linguistik ya Pak ya. Ya. Allah yang satu atau Allah yang esa? Allah yang satu atau Allah yang esa? Ya, saya rasa ini bisa dua-duanya dipakai. Kita percaya Allah itu Allah yang satu. Esa itu kan terjemahan dari bahasa Sanskerta ya. Esa itu artinya satu. Jadi kalau kita mengatakan keesaan Allah atau ketunggalan Allah atau kemanunggalan Allah itu sama ya. Atau kita mau mengatakan monoteisme. Kita juga percaya monoteisme. Bukan berarti kita nggak percaya monoteisme ya. Nah, nanti kita di bagian kedua ketika saya memberikan tips-tips apologetika, nanti akan saya singgung itu. Kita harus move beyond labels. Karena misalnya saya ngobrol sama orang monoteisme ya, misalnya kita ngobrol sama orang Muslim atau kita ngobrol sama orang Unitarian tadi ya, yang percaya Allah itu satu.
Lalu kita ngobrol, kamu percaya nggak monoteisme gitu kan? Nah bisa jadi saya mengatakan saya percaya. Bisa jadi waktu dia mengatakan, saya tanya kamu percaya nggak monoteisme? Saya percaya. Tapi monoteisme di dalam pikiran saya sama monoteisme di dalam pikiran dia lain. Ya kan? Di dalam pikiran saya monoteisme itu Allah satu tapi 3 pribadi. Di dalam pikiran dia monoteisme itu satu Allah, satu pribadi, satu natur. Nah maka kita harus move beyond label gitu ya. Kita harus ketika bercakap-cakap kita mengklarifikasi. Tunggu dulu, waktu kamu tadi bilang monoteisme apa maksudmu gitu kan. Nah disitulah kita ngobrol makin jelas. Oh ternyata kamu tuh percayanya begini misalnya. Oh itu berbeda ternyata dengan apa yang saya pahami. Nah kita move beyond label, move beyond words gitu ya. Karena di balik words, di balik kata-kata atau istilah itu tentu ada artinya gitu. Nah itu yang kita mau percakapkan ketika kita berapologetika gitu. Oke, satu lagi sebelum kita break, ini pertanyaan kelima, ini menarik juga karena di dalam lagu-lagu yang kita dengar pasti selalu ada muatan doktrinnya. Ya. Di sini tanyakan kalimat Yesus satu-satunya Allah di hidupku, sering muncul di lagu-lagu kontemporer, apakah kalimat ini problematik apabila disandingkan dengan konsep Tritunggal? Iya, saya nggak tahu itu lagu dari mana, dari lagu yang mana, tapi tentu kita harus bijak ya, kita harus hati-hati. Karena ketika menulis lagu itu pasti ada maksudnya, pasti ada konteksnya, dan lagu kata itu harus dilihat di dalam keseluruhan lagu itu, ya kan? Nggak boleh kita hanya ambil satu phrase, kemudian kita mengatakan, oh ini nggak percaya Allah Tritunggal, ya kan? Bisa jadi maksud dia ya Yesus itu Allah, tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus gitu kan. Maksudnya tidak ada yang bisa disandingkan dengan Yesus. Jadi saya tidak mau cepat-cepat menghakimi lagu itu, karena saya nggak tahu itu lagu diambil dari lagu yang mana. Tetapi mungkin pengarangnya itu mau menekankan bahwa Yesuslah Allah satu-satunya ya. Tapi bukan berarti langsung dia artinya menegasikan bahwa Bapa bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, kan belum tentu kan. Nah kita harus selidiki dulu kan ya. Jadi tapi betul lagu itu sangat penting ya. Maka saudara kalau diberikan bakat talenta oleh Tuhan nulis lagu dengan lirik yang tepat, dengan musikalitas yang bagus, buatlah dengan teologi yang bagus. Arius tadi itu, yang tadi saya sebut, yang ajarannya ajaran sesat, itu ajarannya bisa meluas sekali. Kenapa? Karena dia mengajarkannya lewat lagu. Diajarkan di lagu-lagu sekolah minggu, diajarkan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gereja. Jadi orang itu bisa menyanyikan ajarannya Arius. Bahwa Allah itu Allah yang agung, Allah itu Allah yang satu. Bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan yang tertinggi tapi dia tidak sama dengan Bapa. Maka lagu itu biasanya lebih diingat daripada seminar-seminar kayak begini gitu kan. Ya kan? Saudara seminar nanti pulang lupa lagi. Tapi kalau lagu lebih nancep ya kan. Maka baru-baru ini di Christianity Today itu ada satu artikel mengatakan judulnya kurang lebih song lyric are stronger atau lebih kuat daripada sermon quotes ya. Kutipan khotbah hari ini saudara ingat mungkin besok sudah lupa. Tapi lirik lagu dinyanyikan terus-menerus nggak bisa hilang, nempel terus, ya kan? Sekarang apa? MBG. Nah itu ada terus gitu kan. Itu nggak hilang-hilang dalam pikiran kita gitu kan. Ya itu kekuatan lagu. Jadi kalau saudara mau punya ajaran yang baik, ajaran yang bagus, dan ajaran itu disebarluaskan di tengah-tengah jemaat, tulislah lagu. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Kita sekali lagi beri apresiasi untuk kita semua juga. Ini akhir sesi 1 Bapak Ibu. Setelah ini kita akan break, akan disediakan snack dan bazar buku juga sudah dibuka di area perpustakaan. Kita akan kembali lagi ke ruangan ini pukul 11 lebih 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kurangi sedikit waktu istirahat kita ya. Jadi 11 lebih 10 kita kembali lagi di ruangan ini untuk masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih, selamat break.